Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran BTQ kelas 6 bab 2. Kita akan belajar mad lazim kilmi, farqi, dan lazim harfi. Namun sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan belajar mengenai mad lazim mutsaqal kilmi. Apa itu mad lazim mutsaqal kilmi? Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya harus, mutsaqal artinya diberatkan, kilmi artinya kalimat atau perkataan. Jadi, mad lazim mutsaqal kilmi adalah apabila mad tabi'i bertemu huruf hijaiyah berharokat tasdid dalam satu kata, maka disebut mad lazim mutsaqal kilmi. Cara membacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7 dari lafaz waladhdallin. Huruf dot berharokat patah bertemu alif tanpa harokat adalah mad tabi'i. Kemudian bertemu huruf hijaiyah yaitu huruf lam berharokat tasdid, maka itu adalah hukum bacaannya mad lazim mutsaqal kilmi dan harus dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Itu semua ada dalam satu kata ya. Nah, sekarang tugas kalian membuat 5 contoh mad lazim mutsaqal kilmi ya di buku tulis BTQ. Yang kedua yaitu mad lazim mukhafaf kilmi. Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya pasti atau wajib, mukhafaf artinya diringankan, kalimi artinya kata atau kalimat. Jadi mad lazim mukhafaf kalimi adalah mad yang terjadi apabila bertemu huruf mad dengan huruf bersukun dalam 2 kata atau kalimat. Cara membacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Jadi di sini apanya yang lazim atau wajib? Yang lazim itu wajib dibaca panjang, kemudian mukhafaf yaitu diringankan. Apanya sih yang diringankan? Maksud diringankan di sini maksudnya membacanya lebih mudah karena tidak ada tasdid dan tidak ada idgham. Kemudian kenapa disebut kalimi? Karena ada sukun asli bertemu mad dalam satu kata. Jadi mad lazim mukhafaf kilmi ini bisa terjadi ketika mad badal bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kata atau kalimat. Bagaimana cara membacanya? Adapun cara membacanya wajib dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Contohnya di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 51 yang Bapak kasih tanda merah. Nah, itu contohnya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sama di Quran surat Yunus 91-nya. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Itu ya. Jadi cara membacanya sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Nomor 3 yaitu mad lazim mutsaqal atau musyabbah. Mad lazim harfi mutsaqal atau musyabbah adalah bacaan mad yang terdapat pada huruf muqatta'ah min fawat surat, yaitu potongan huruf pada pembuka surah yang dihurufkan. Huruf-huruf muqatta'ah diantaranya nun, qaf, shad,
Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Jika dinabungkan menjadi nakoso asalukum. Musaqqal artinya itu diberatkan atau dibacanya berat, yaitu jika hurufnya diidghamkan atau pada huruf sesudahnya. Perhatikan contoh ayat pertama. Contoh pertama huruf lam pada surat Al-A'raf ayat 1. Alif lam shad. Keduanya huruf lam pada surat Ali Imran ayat pertama. Alif lam. Dan yang ketiganya huruf sin pada surat Asy-Syu'ara ayat pertama. Sin Jim Mim. Itu ya contoh mad lazim harfi musaqqal atau musyabbah. Keempat yaitu mad lazim muqaffaf harfi. Menurut bahasa harfi artinya adalah huruf, sedangkan menurut istilah arti mad lazim muqaffaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Mad lazim muqaffaf harfi, mad yang terdiri dari huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah. Panjang mad lazim muqaffaf harfi yaitu satu alif atau dua harokat. Hukum bacaannya disebut mad lazim muqaffaf harfi, yaitu apabila ada huruf-huruf di awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih, yaitu huruf-hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Huruf-huruf tersebut tersusun dalam kalimat hayyun tahura. Contoh mad lazim muqaffaf harfi yang pertama huruf to pada surah An-Naml ayat pertama. Tosin. Jadi huruf to-nya dibaca cukup satu alif atau dua harokat. Contoh lain huruf to, masih huruf to dan ha pada surah Toha ayat pertama. Toha. Dan ketiga huruf ya pada surah Yasin ayat pertama. Yasin. Jadi cukup dibaca satu alif atau dua harokat. Baik, tugasnya kalian membuat 5 contoh mad lazim muqaffaf dan menjelaskan terdapat dalam surat apa dan ayat berapa ya. Ditulisnya di buku tulis BTK. Dan yang terakhir yaitu mad farqi. Mad farqi ini adalah mad badal bertemu huruf bertasydid atau bertemunya dua huruf hamzah. Ukuran panjang mad farqi adalah 6 harokat. Di dalam Al-Quran hanya ada pada 4 ayat yang terdapat mad farqi, yaitu Al-An'am ayat 143 sampai 144, Yunus ayat 59, dan An-Naml ayat 59 juga. Contohnya Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Contoh keduanya surah Al-An'am ayat 144-nya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Mirip. Dan ayat ketiganya Yunus. Contoh ketiganya Yunus ayat 59. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allah. Surat An-Naml ayat 59.
Allahu khairun amma yusyrikun. Yang kasih tanda merah itu contohnya ya, contoh mad farqi. Jadi dibaca panjang sekitar 6 harokat. Selanjutnya itu kesimpulan dari 5 mad. Nah, kesimpulannya yang pertama, mad lazim musaqqal kilmi yaitu mad asli bertemu tasdid. Kedua, mad lazim muqaffaf kilmi yaitu mad badal bertemu sukun. Ketiga, mad lazim harfi musaqqal yaitu huruf naqas ansal hukum di awal surat yang diidghamkan. Sedangkan mad lazim muqaffaf harfi huruf naqas ansal hukumnya di awal surat yang tidak diidghamkan. Dan yang terakhir, mad farqi yaitu mad badal bertemu